Selamat datang di Jakarta, kota yang kaya akan sejarah keberagaman budaya, di mana jejak Islam telah hadir dan menandai setiap sudutnya. Pada Ramadan kali ini, Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan akan membawa Anda mengenal lebih dekat 3 masjid bersejarah yang menjadi saksi bisu perjalanan Islam di Jakarta. Masjid Al-Mubarok, Kuningan, didirikan oleh Pangeran Kuningan sekitar tahun 1579 Masehi. Pangeran Kuningan, seorang tokoh terkemuka pada masanya, tidak hanya membangun masjid ini sebagai tempat ibadah, tetapi juga meninggalkan warisan berharga bagi masyarakat Jakarta. Wafatnya Pangeran Kuningan meninggalkan jejak yang kuat dalam sejarah Islam Jakarta, yang diperkuat dengan pemakamannya di sebelah utara masjid ini. Makam Pangeran Kuningan bersama dengan para pengikutnya terletak di dalam kompleks PT Telkom, hanya beberapa langkah dari Masjid Al-Mubarok. Tempat ini menjadi titik penting yang mengingatkan kita akan wawasan sejarah yang berharga. Mengenai sejarah masjid ini, pertama-tama yaitu bahwa masjid ini didirikan oleh seorang dari Cirebon, yaitu seorang pangeran yang namanya Adipati Awangga. Datang ke Jakarta kurang lebih tahun 1527. Waktu itu karena dia mempunyai tugas untuk sebagai pasukan untuk melawan Portugal waktu itu. Beliau tinggal di daerah sini kurang lebih waktu itu mendarat di Kali Krukut. Nah, di pinggir Kali Krukut lah itu berlabuh dan sekitar di daerah gedung Telkom, yaitu di belakang ini ada kalinya, masih ada. Pada waktu itu dia berbasis di sini mendirikan salah suatu suro, yaitu masjid yang dinamakan akhirnya yaitu Masjid Kuningan. Masjid Kuningan itu terkenal yaitu didirikan pada tahun 1527 dan Adipati Awangga itu yang disebut Pangeran Kuningan itu tinggal di Jakarta hingga tahun 1579. Nah, pada waktu menetap itulah didirikan masjid ini dan daerah-daerah yang didiami ini sampai sekarang terkenal dari daerah Kuningan. Itu mula pertamanya atas nama daerah Kuningan ini. Dari sini ya itu ini masjid tua atau masjid yang didirikan oleh Sultan Kuningan atau Pangeran Kuningan. Tapi ini cuma masjidnya doang, pangerannya ada di sana di Telkomsel. Yang keduanya, kalau Ramadan ini suka ada aktivitas? Oh, Ramadan ada aktivitas, ada cuma berbuka puasa, terus sama kuliah tadi siang apa tuh lohor, kultum lohor gitu, ba'da johor. Sholat di sini dari awal join, saya kebetulan kerja di PT Nokia. Jadi 2022 November sudah sholat di sini. Biasanya ada takjil kalau mau buka di sini, berbagi takjil ada. Sama kayak siang tadi, setiap siang biasa ada ceramah. Selanjutnya adalah Masjid Hidayatullah, dibangun pada tahun 1747. Masjid ini menjadi simbol keberagaman budaya di Jakarta. Muhammad Yusuf, seorang pekerja pada menir Belanda Xavier Hans, menyumbangkan lahan seluas 3.000 meter persegi untuk membangun masjid ini. Masjid Hidayatullah telah berdiri selama lebih dari 2 abad, menjadi tempat ibadah dan pusat kegiatan agama bagi masyarakat Betawi, Cina, dan Bugis. Keberadaannya tidak hanya memperkaya panorama keagamaan Jakarta, tetapi juga mengingatkan kita akan pentingnya toleransi dan keberagaman dalam membangun masyarakat yang harmonis.
Dan sekarang kita tiba di Masjid Baitul Muqni Gatot Subroto. Didirikan pada tahun 1901, di atas tanah seluas 6.000 meter persegi, masjid ini adalah wakaf dari seorang ulama kondang Betawi, Guru Mukni. Kini, masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga sebuah kompleks yang menyediakan pendidikan dari tingkat TK hingga lembaga kajian hadis. Dengan menyatunya kegiatan keagamaan dan pendidikan di kompleks Masjid Baitul Muqni, kami diingatkan akan pentingnya peran masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat, tempat di mana nilai-nilai agama disiapkan dan pengetahuan diperluas. Dari Masjid Al-Mubarak yang bersejarah, hingga Masjid Hidayatullah yang mewakili keberagaman, dan Masjid Baitul Muqni yang menjadi pusat pendidikan, jejak Islam Jakarta terus hidup dan berkembang, menginspirasi generasi demi generasi dalam perjalanan spiritual dan intelektual mereka. Kontras antara masjid tua dan gedung pencakar langit yang mengelilinginya menggambarkan Jakarta, kota yang terus bergerak maju tanpa melupakan akarnya. Masjid-masjid ini adalah oasis keimanan yang menawarkan kedamaian di tengah kesibukan kota. Di sini tradisi modernitas bertemu. Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga pusat komunitas, di mana generasi tua dan muda berkumpul, berbagi dan belajar satu sama lain, menjaga nilai-nilai Islam hidup dalam kehidupan modern. Terima kasih telah menonton Jejak Islam di Jakarta. Mari kita terus menjaga dan menghormati warisan ini untuk masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa. Sobat BKN dimanapun Anda berada, kalau kita membaca Al-Quran itu penuh sekali dengan kisah-kisah yang tentu dengan tujuan agar kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang diceritakan oleh Al-Quran. Banyak sekali kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran dan tentu semuanya itu mengandung pesan-pesan moral yang bisa kita jadikan pegangan dalam kehidupan. Untuk itu, pesan utamanya adalah kita mengingat masa lalu, kemudian mencontoh yang baik dari apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang di masa lalu. Di Jakarta atau di tempat-tempat lain, kita bisa melihat adanya masjid-masjid tua sebagai bukti bahwa dulu para ulama berjuang dan menyebarkan Islam dengan mendirikan masjid-masjid tua. Di Jakarta kita bisa menyebut katakanlah Masjid Guru Mukni di Kuningan atau Masjid Luar Batang di daerah Tanjung Priok. Dari sana kita bisa membayangkan bahwa para ulama dulu berjuang menyebarkan Islam, menanamkan nilai-nilai moral kepada masyarakat. Hal ini sangat penting untuk kita jadikan pegangan, untuk kita ambil hikmah dan juga nilai-nilai yang ada di dalam bangunan-bangunan itu yang memang mengandung perjuangan yang tentu dulu sangat berat dilakukan oleh para ulama. Nah, tentu sangat dianjurkan bagi kita semua selain merawat, juga menceritakan sejarah masjid-masjid tua itu supaya kita dan mungkin generasi yang akan datang juga bisa mengambil hikmah dari perjuangan para ulama. Karena dengan demikian juga kita mendoakan mereka, mendoakan orang-orang yang telah berjasa dalam perjuangannya menyebarkan Islam di Jakarta ataupun di tempat-tempat yang lain. Di dalam Al-Quran kita dianjurkan untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia membawa imannya. Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang lebih mendahului kami membawa iman, dan janganlah tanamkan kebencian, iri, dengki di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ayat ini tentu bermakna bahwa kita harus mengingat jasa-jasa orang yang telah berjuang dalam pengertian untuk agama, untuk negara, untuk bangsa. Terutama tentu orang tua kita yang sangat berjasa melahirkan kita, mendidik kita. Maka terutama di bulan Ramadan kita harus sering mengirim Fatihah, memintakan ampunan untuk mereka, orang-orang yang pernah berjasa kepada kita semua.